Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan membahas sebuah film donghua baru lagi. Yang mana film donghua ini berkisah tentang seseorang yang awalnya lemah dan dipandang sebelah mata oleh banyak klan teratas. Tetapi tiba-tiba orang itu mendapatkan kekuatan dari batu meteor bintang asing. Kalau bercerita tentang seseorang yang awalnya lemah dan tiba-tiba menjadi kuat, itu pastilah seru, ya kan? Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita akan mulai filmnya. Namun sebelum mulai, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silakan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Film dibuka dengan memperlihatkan seekor burung yang terbang di udara. Burung itu terbang dan sampai di sebuah tempat, yang mana di tempat tersebut sudah dipenuhi oleh banyaknya orang. Ternyata hari ini adalah hari di mana kompetisi pemburuan monster antar klan akan dimulai. Di suatu kereta yang kecil, terlihat 4 orang, 2 wanita dan 2 pria. Yang mana wanita ini bernama Yuan Chaiwei. Dia merupakan patriark klan Yuan cabang. Namun kita panggil saja Nona Chaiwei. Sementara wanita yang memakai topeng di depannya, dia bernama Nona Ruoer. Nona Chaiwei mengatakan bahwa dia akan memenangkan peringkat pertama di kompetisi perburuan ini dan mengalahkan para klan kaya. Mendengar kata-kata Nona Chaiwei itu segera menarik perhatian seorang tuan muda dari keluarga Meng yang bernama Meng Delan. Tuan muda keluarga Meng itu mengatakan bahwa klan miskin sepertimu ingin menjadi juara, itu benar-benar hal konyol yang pernah dia dengar. Mendengar itu, seorang pria bawahan Nona Chaiwei yang bernama Kinje, dia merasa tidak senang dan dia menjadi marah. Tetapi kemudian dia dihentikan oleh Nona Chaiwei. Di sisi lain, seorang tuan muda dari keluarga Wang yang bernama Wang Qi, dia mencibir kepada kelompok keluarga Yuan di sampingnya. Dia mengatakan, apakah keempat orang itu adalah keluarga cabang dari klan Yuanmu? Sungguh memalukan sekali. Mendengar itu, seorang tuan muda dari keluarga Yuan yang bernama Yuan Chaihao, dia menjawab bahwa mereka tidak layak disejajarkan dengannya, karena mereka hanyalah keluarga cabang dari keluarga Yuannya. Semua klan yang ada di sana pun termasuk klan Sun, segera merendahkan klan Yuan yang dipimpin oleh Nona Chaiwei. Yang mana klan rendahan seperti kalian dan juga klan miskin tidak layak berpartisipasi di dalam kompetisi perburuan ini. Tuan muda keluarga Meng yang tidak tahan pun kemudian menebaskan tombaknya ke arah kereta kuda yang dinaiki oleh Nona Chaiwei. Tetapi kemudian seorang pria memblokir tebasan itu. Pria ini bernama Tian Xing. Dia merupakan bawahan dari Nona Chaiwei dan dirinya dengan mudah menahan tebasan dari tuan muda Meng. Dan malah bendera keluarga Meng lah yang dipotong dan jatuh ke tanah. Hal itu pun membuat tuan muda keluarga Meng sangat marah. Tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan lebih lanjut, tiba-tiba kompetisi perburuan musim gugur pun dimulai. Namun terlihat tuan muda Meng sepertinya telah memiliki sebuah rencana. Di tengah jalan, tiba-tiba Tianxing membelokkan kereta kudanya ke arah lain. Nona Chaiwei pun bertanya, "Tianxing, kenapa kita pergi ke jalur lain?" Tianxing menjawab bahwa dirinya sudah mengetahui rencana dari tuan muda keluarga Meng dan juga tuan muda keluarga Wang, dan mereka tidak akan memburu binatang, tetapi mereka akan memburunya. Benar saja, sebuah panah tiba-tiba melesat ke arah mereka, yang mana panah itu dilepaskan oleh tuan muda Meng. Kemudian terjadilah kejar-kejaran. Nona Chaiwei dan lainnya pun hanya bisa bertahan, sementara tuan muda keluarga Wang dan tuan muda keluarga Meng terus-menerus melepaskan serangan panah. Nona Chaiwei memberikan instruksi untuk terus bertahan seraya terus pergi untuk bisa melarikan diri. Tetapi walaupun begitu, mereka berempat dikepung dari segala arah, membuat mereka berempat benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Dan mereka berempat benar-benar dibuli oleh sekelompok tuan muda klan kaya tersebut.
Pada akhirnya, mereka berempat pun berhasil lolos dari pengepungan 3 klan sebelumnya. Akhirnya, sekarang Nona Chai Wei bisa fokus di dalam kompetisi perburuan ini, dan dirinya bertekad akan menjadi peringkat pertama. Setelah masuk lebih dalam, mereka berempat pun menemukan sekelompok rusa. Dan setelah mendapati pemimpin kelompok rusa tersebut, Nona Chai Wei pun memfokuskan targetnya kepada pemimpin kelompok rusa itu. Dengan kerjasama antara Nona Ruoer dan Nona Chai Wei, pada akhirnya Nona Chai Wei pun berhasil memanah rusa tersebut dan menjadikan rusa tersebut menjadi hasil perburuan pertama mereka. Namun di saat itu, tiba-tiba sebuah panah melesat ke arah Tianxing. Untungnya Tianxing dapat menghindar tepat waktu. Kemudian sekelompok orang tiba-tiba muncul di sana dan langsung mengepung Nona Chai Wei dan lainnya. Ternyata mereka semua adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh Tuan Muda Wang dan Tuan Muda Meng. Tuan Muda keluarga Wang, Wang Qi, dia mengatakan, "Kalian serahkanlah hasil buruan kalian." Namun Nona Chai Wei tidak ingin memberikannya, tetapi kemudian sebuah panah melesat ke arah Nona Chai Wei dan mengenai rambutnya. Sehingga rambutnya pun tergerai dan memperlihatkan sosoknya yang sangat cantik. Pada akhirnya baku hantam pun terjadi. Di sini, Qin Zhe dan juga Tianxing bekerja sama dan mereka berdua berhasil membantai beberapa pasukan dari keluarga Wang dan juga keluarga Meng. Sementara Nona Chai Wei dan juga Nona Ruoer, mereka bertugas menjadi MM dan melayangkan serangan dari kejauhan. Dan alhasil, panah yang dilepaskan oleh Nona Chai Wei pun berhasil membunuh tuan muda ketiga dari keluarga Wang. Dan hal itu pun membuat tuan muda keluarga Wang, Wang Qi, benar-benar marah karena adik ketiganya terbunuh. Dia kemudian tidak lagi menginginkan hasil buruan Nona Chai Wei, tetapi dia menginginkan kepala Nona Chai Wei. Menyadari situasinya tidak membaik, Nona Chai Wei dan lainnya pun segera melarikan diri. Setelah berada di kejauhan, Nona Chai Wei menyadari bahwa saat ini dirinya telah benar-benar menyinggung klan Wang. Dan pastilah klan Wang tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Benar saja, pasukan yang begitu banyaknya terlihat mengejar mereka berempat. Di sini, Nona Chai Wei pun memutuskan bahwa dirinya akan menyerahkan diri agar ketiga temannya itu bisa selamat. Walaupun berat, Tianxing, Qin Zhe, dan Nona Ruoer pun hanya bisa menuruti perintah dari Nona Chai Wei. Dan kemudian pergi dari sana meninggalkan Nona Chai Wei. Nona Chai Wei pun akhirnya ditangkap. Tetapi sayang, mereka tidak melepaskan Tianxing dan juga yang lainnya. Dan mereka bertiga tetap saja dikejar-kejar. Sampai kemudian kereta kuda yang mereka bertiga naiki terkena serangan dan rusak. Lalu mereka bertiga pun hanya bisa melarikan diri dengan berjalan kaki. Tetapi sayang mereka bertiga tetap saja terkejar dan berhasil ditemukan sebelum kemudian terjadilah baku hantam. Walaupun Tianxing dan Qin Zhe berhasil membunuh banyak pasukan, tetapi pasukan itu sepertinya tidak ada habisnya dan terus saja bermunculan. Sampai membuat Tianxing dan Qin Zhe melawan para pasukan itu secara bersamaan. Namun di sini tidak ada yang melindungi Nona Ruoer, sehingga membuat Wang Qi leluasa untuk menangkap Nona Ruoer. Sampai kemudian Nona Ruoer pun melarikan diri, tetapi sayang dia terpojok di sebuah jurang yang sangat dalam. Sampai pada akhirnya Nona Ruoer pun dijatuhkan ke dalam jurang tersebut. Tianxing yang baru sampai di sana pun tidak dapat menolong Nona Ruoer. Dan pada akhirnya Tianxing dan Qin Zhe pun juga dikalahkan. Namun ketika Tianxing dan Qin Zhe akan dieksekusi, tiba-tiba sesosok monster yang sangat menakutkan muncul entah dari mana dan lalu membombardir mereka semua. Tianxing dan Qin Zhe juga terkena amukan dari monster tersebut. Tetapi nampaknya monster itu tidak memiliki pemikiran, karena pada saat ini tiba-tiba monster itu pun akan meledakkan diri. Di bawah peledakan diri dari monster tersebut, Qin Zhe dan Tianxing langsung terjatuh dan tak sadarkan diri.
Di sisi lain, saat ini terlihat seorang gadis cantik sedang memetik tanaman roh di pinggir jurang. Namun di saat itu, Ruoer tiba-tiba jatuh di depan gadis itu. Untungnya di sini Ruoer terjatuh tepat di atas dahan pohon, yang membuatnya tersangkut di pohon tersebut. Gadis yang memetik tanaman roh itu pun segera melihat ke arah Nona Ruoer, dan berpikir apakah orang ini sengaja bunuh diri karena cinta. Tanpa berpikir terlalu banyak, sang gadis pun kemudian menyelamatkan Nona Ruoer. Setelah dicek, ternyata Nona Ruoer masih hidup dan sang gadis tidak bisa berkata-kata. Apakah itu sebuah cinta buta sehingga membuat wanita ini bunuh diri? Karena kasihan, sang gadis pun menyelamatkan Nona Ruoer. Sementara di tempat lain, terlihat Tianxing tiba-tiba terbangun dari kepingsanannya. Dia melihat sekeliling dan hanya menemukan bara api. Tidak lama berselang, seorang pria tua muncul di sana. Pria tua itu mengenalkan bahwa namanya adalah Zhou Yang. Kita panggil saja Master Zhou, karena nantinya Master Zhou ini akan menjadi sosok yang lumayan penting. Dan Master Zhou mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkan Tianxing. Segera Tianxing pun memberi hormat dan berterima kasih kepada Master Zhou karena telah menyelamatkannya. Namun Tianxing langsung bertanya, di mana temannya? Master Zhou menjawab bahwa temanmu ada di gua di sebelah gua ini dan dia juga baru sadar. Mendengar itu Tianxing menghela napas lega, tetapi kemudian Tianxing mengingat Nona Ruoer dan merasa sangat bersalah karena dirinya tidak bisa menyelamatkan Nona Ruoer. Di tempat lain saat ini terlihat Nona Ruoer juga baru bangun dari kepingsanannya. Dia lalu bertemu dengan sang gadis yang menyelamatkannya. Ruoer langsung bertanya kepada nona gadis yang telah menyelamatkannya tentang di mana Tianxing dan Qinzhe. Dan Nona Ruoer juga menjelaskan ciri-ciri dari Tianxing dan Qinzhe. Namun sang gadis mengerutkan kening. Tebakannya ternyata benar. Wanita ini memang bunuh diri, ternyata karena dua orang pria, tetapi itu menurutnya sangat menarik. Sang gadis kemudian memperkenalkan bahwa dirinya berasal dari keluarga Mo, dan dia bernama Mo Xuan. Kita panggil saja Nona Xuan. Melihat bahwa ada kunci di topeng yang dipakai oleh Nona Ruoer, Nona Xuan pun kemudian ingin membuka topeng tersebut. Nona Ruoer tidak bisa berkata-kata, dan dia hanya membiarkan Nona Xuan untuk berusaha membuka topeng yang menutupi wajahnya. Nah, Mimin juga sangat penasaran dengan wajah asli dari Nona Ruoer ini. Apakah itu cantik? Atau tidak? Atau apakah seperti ini? Tapi sepertinya Mimin salah, mungkin saja seperti ini. Namun sayang, semuanya telah dilakukan oleh Nona Xuan, tetapi tidak dapat membuka topeng di wajah Nona Ruoer. Hal itu pun membuat Nona Xuan sangat kesal, dan lalu membawa palu yang sangat besar untuk menghantam wajah Nona Ruoer. Nona Ruoer menjadi panik, karena jikalau sampai kepalanya dihantam oleh palu sebesar itu, mungkin saja kepalanya akan pecah. Alhasil dirinya langsung menghentikan Nona Xuan. Dirinya kemudian menjelaskan bahwa dia jatuh ke jurang itu bukan karena cinta, tetapi dirinya didorong oleh orang jahat. Dan dirinya sekarang sangat khawatir dengan Tianxing dan Qinzhe. Nona Xuan yang tidak ingin menolong hanya setengah-setengah saja. Dia pun kemudian membantu Nona Ruoer untuk menemukan Tianxing dan Qinzhe, bermodalkan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Nona Ruoer. Di sisi lain saat ini, Tianxing, Qinzhe, dan Master Zhou sedang menyantap makanan. Tetapi terlihat Qinzhe tidak berselera sama sekali, karena dirinya masih terpikirkan tentang nasib Nona Caiwei dan juga Nona Ruoer. Namun kemudian, dirinya makan dengan lahap, karena jika sampai dirinya mati kelaparan, maka dirinya tidak akan bisa membalaskan dendam. Master Zhou kemudian mengingatkan bahwa jika ingin membalas dendam, maka harus dibarengi dengan kekuatan. Karena jika sampai pergi balas dendam tanpa memiliki kekuatan, maka itu hanyalah mencari kematian. Master Zhou kemudian menjelaskan bahwa dirinya bisa memberikan kalian berdua kekuatan. Yang mana Master Zhou ternyata memiliki sebuah batu ajaib. Dikatakan batu ajaib itu jatuh dari langit. Dan batu ajaib itu bisa memberikan kekuatan supernatural kepada manusia. Dan selama kalian berdua bisa mendapatkan kekuatan supernatural ini, maka kalian berdua bisa memiliki kekuatan untuk membalas dendam.
Mendengar itu, Qin Je sangat senang dengan kabar kekuatan tersebut dan akan menyetujuinya. Namun di sini, Tianxing yang sangat berhati-hati pun menghentikan Qin Je. Dia lalu bertanya, apakah monster menakutkan sebelumnya itu juga adalah milik? Master Zhou mengiyakan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa monster kera purba sebelumnya diciptakan olehnya dengan menggunakan teknik asing meteorit. Qin Je berkata bahwa monster itu memang sangat kuat. Namun Tianxing mengatakan bahwa walaupun kuat tetapi monster itu gila dan tidak memiliki otak. Tianxing masih tidak seserta-merta mempercayai Master Zhou. Dia lalu bertanya, kenapa Master Zhou membantunya? Master Zhou langsung menjelaskan bahwa dirinya sangat membenci klan kaya karena klan kaya lah yang telah menghancurkan klan Yin dan Yang-nya. Oleh karena itu, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membalas dendam kepada para klan kaya. Oleh karena itu, dia ingin membuat Tianxing dan Qin Je memiliki kekuatan bintang asing seperti dirinya. Pada akhirnya, setelah mendengarkan penjelasan itu, Qin Je dan Tianxing memutuskan untuk mencoba untuk mendapatkan kekuatan supernatural tersebut. Walaupun mungkin sangat berbahaya, tetapi mereka berdua sudah memutuskan untuk sehidup semati, dan juga lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Master Zhou kemudian membawa Tianxing dan Qin Je ke sebuah gua rahasia. Master Zhou lalu membuat segel tangan. Sebelum kemudian, batu ajaib meteor asing tiba-tiba keluar dari dalam air. Batu meteor itu melayang di udara dengan sangat cerah, bercahaya kebiruan. Dan batu meteor inilah yang dapat memberikan kekuatan magis. Master Zhou menjelaskan, jika berhasil mendapatkan kekuatan dari batu meteor, maka setiap kekuatan pada setiap orang akan berbeda-beda. Mendengar itu, Qin Je sangat senang dan dia akan memiliki peluang untuk bisa menyelamatkan Nona Cai Wei. Dengan tidak sabar, Qin Je pun meminta Master Zhou untuk segera mulai ritualnya. Melihat kedua anak muda ini telah siap, Master Zhou pun kemudian segera memulai ritualnya, yang mana Master Zhou membuat beberapa segel dan rune yang bercahaya sebelum kemudian rune itu menyatu dan melebur ke udara sebelum akhirnya itu menyatu ke dalam batu meteor. Master Zhou meminta agar Qin Je dan Tianxing mengangkat tangannya dan menyerap cahaya dari batu meteor tersebut. Master Zhou mengatakan bahwa ini adalah momen yang paling penting dan hidup atau mati akan ditentukan pada tahap ini. Batu meteor itu terus bercahaya dan semakin lama cahayanya menjadi semakin terang. Terlihat Qin Je juga Tianxing terus-menerus menyerap kekuatan dari batu meteor itu sebelum pada akhirnya batu meteor itu meledakkan aura yang menggema ke segala arah. Batu meteor itu berubah menjadi bubuk, sementara Qin Je dan Tianxing mereka berdua tergeletak dan tak sadarkan diri. Melihat itu, Master Zhou benar-benar tidak menyangka bahwa percobaannya kali ini juga gagal lagi. Dan kedua anak muda ini bahkan meninggal di tempat. Dan bahkan sekarang batu bintang meteornya pun telah kehilangan cahayanya. Hal itu membuat Master Zhou sangat frustasi. Dia menyalahkan langit karena langit benar-benar tidak adil kepadanya. Namun di saat itu, tiba-tiba Master Zhou terkejut mendapati bahwa Tianxing dan Qin Je ternyata belum meninggal. Dan malah saat ini, mereka berdua tiba-tiba terbangun dengan aura berwarna merah dan aura berwarna biru yang merembes keluar dari tubuh mereka. Qin Je kemudian mencoba kekuatannya, yang mana ternyata kekuatannya adalah bisa berlari dengan sangat cepat, bahkan secepat kilat. Dia bisa menempuh jarak ribuan kilometer hanya dengan beberapa detik saja. Sementara Tianxing, dia juga mencoba kekuatannya, yang mana ternyata kekuatannya adalah bisa mengendalikan aliran waktu. Tianxing bisa menghentikan aliran waktu di sekitar area dirinya berada. Melihat itu, Master Zhou benar-benar terkejut, matanya melongo. Dia bahkan hampir tidak mempercayai penglihatan di depannya. Tetapi dia sangat senang, sebelum kemudian mereka bertiga pun tertawa bersama. Dengan suksesnya Master Zhou menumbuhkan kekuatan seperti Tianxing dan Qin Je, akhirnya Master Zhou pun bisa memulai rencana besarnya. Namun apa sebenarnya rencana besar Master Zhou itu? Entahlah, untuk sekarang masih belum terungkap ya guys.
Pagi harinya, terlihat Nona Xuan datang ke kota dan melihat selembaran kertas yang bertuliskan, "Dicari dua orang buronan yaitu Tianxing dan Qin Zhe." Di sana tertulis siapapun yang bisa menangkap kedua orang ini, maka keluarga Wang akan memberikan hadiah besar. Terlihat juga bahwa ternyata Tianxing dan Qin Zhe sedang berada di sekitar sana. Sementara saat ini, terlihat Nona Chai Wei sedang gelisah. Sebelum kemudian, pintu terbuka dan sekelompok pria masuk. Sekelompok pria ini dipimpin oleh seorang pria muda. Pria muda ini bernama Wang Yi. Dia merupakan kakaknya almarhum Wang Qi yang merupakan tuan muda pertama dari klan Wang. Kedatangan Wang Yi ke sini dia ingin mengajak Nona Chai Wei untuk menikah, yang mana ini dilakukan untuk menebus kerugian karena banyak anggota klan Wangnya yang meninggal di kompetisi perburuan sebelumnya. Nona Chai Wei tidak ingin menikah, tetapi dirinya juga tidak berani untuk menolak. Oleh karena itu, Nona Chai Wei meminta diberikan waktu untuk mempertimbangkannya. Mendengar itu, Wang Yi sangat tidak senang. Dia lalu memberikan ancaman dan meminta Yuan Chai Hao untuk bisa membujuk Nona Chai Wei agar bisa menyetujuinya. Karena jika tidak, klan Yuan Mu akan tahu akibatnya. Sebelum kemudian Wang Yi pun pergi dari sana. Yuan Chai Hao kemudian memarahi Nona Chai Wei. Dia mengatakan bahwa klan Yuannya sekarang telah sepenuhnya menyinggung klan Wang. Dan ini adalah satu-satunya cara agar klan Yuannya tidak dimusnahkan oleh klan Wang. Dia pun meminta agar Nona Chai Wei, suka atau tidak suka, Nona Chai Wei harus tetap karena ini menyangkut seluruh nyawa dari klan Yuan. Pada akhirnya Nona Chai Wei pun mau tidak mau hanya bisa setuju. Setelah itu Yuan Chai Hao pun segera pergi menuju ke tuan muda Wang Yi untuk mengabarkannya, karena malam ini juga akan diadakan sebuah pernikahan. Sementara di luar terlihat Qin Zhe dan Tianxing sedang menyelinap ke rumah klan Yuan. Mendapati sebuah papan pernikahan, Qin Zhe langsung marah karena dirinya sebenarnya memiliki perasaan kepada Nona Chai Wei. Sebenarnya Tianxing juga telah mengetahui hal itu. Tetapi sayang Nona Chai Wei adalah seorang wanita bangsawan dan Qin Zhe hanyalah seorang budak. Jadi sangat sulit bagi mereka berdua untuk bisa bersatu. Mereka berdua kemudian menyandra seorang prajurit dan menginterogasi prajurit itu. Setelah mengetahui semua kabar beritanya, terlihat Qin Zhe sangat marah dan dirinya langsung membunuh prajurit itu. Sementara Nona Chai Wei terlihat dia sedang didandani karena malam ini juga dia akan melangsungkan pernikahan. Setelah selesai didandani, Nona Chai Wei kemudian dibawa ke sebuah tandu untuk dibawa ke tempat si mempelai pria. Di dalam tandu, Nona Chai Wei berkata bahwa dirinya akan membuat klan Yuannya menjadi klan teratas di seluruh dunia. Nona Chai Wei mengepalkan tangannya karena sebenarnya dia sangat tidak menginginkan pernikahan ini. Sementara Qin Zhe terlihat dia mengikuti rombongan itu dari kejauhan. Rombongan itu pun sampai ke tempat yang dituju. Terlihat tempat itu sudah dihias dengan sebegitu bagusnya dan juga telah dipenuhi oleh banyaknya pelayan dan juga prajurit yang berjaga. Nona Chai Wei dibawa ke tempat pernikahan akan dilangsungkan. Tetapi ternyata Nona Chai Wei akan dinikahkan dengan orang yang sudah meninggal yaitu Wang Qi. Dan Wang Yi ternyata sengaja ingin menguburkan Nona Chai Wei bersama adik keduanya itu sebagai pasangan suami istri. Tentu saja Nona Chai Wei sangat marah dan dia tidak ingin melakukannya. Sebelum kemudian Nona Chai Wei pun berbalik dan ingin pergi. Segera para penjaga pun langsung mengepung Nona Chai Wei dan Wang Yi bahkan menempelkan pedangnya di leher Nona Chai Wei. Nona Chai Wei yang sudah putus asa pun mencoba untuk bunuh diri. Tetapi Wang Yi dengan cepat menarik kembali pedangnya, sehingga leher Nona Chai Wei hanya tergores sedikit. Kemudian Wang Yi memerintahkan para prajuritnya untuk memaksa Nona Chai Wei melakukan pernikahan. Namun tetap saja Nona Chai Wei tidak sudi melakukannya. Dia lebih baik mati daripada harus melakukannya. Sehingga pada akhirnya Wang Yi memerintahkan satu prajuritnya untuk mengeksekusi Nona Chai Wei. Namun di saat itu, tiba-tiba peti mati di depan semua orang meledak dan terbuka. Semua orang pun terkejut, apakah mayat itu bangkit kembali? Namun ternyata itu adalah Tianxing.
Yuan Caihao tidak menyangka bahwa Tianxing ternyata masih hidup. Dia langsung mengatakan kepada Wang Yi bahwa ini adalah orang yang telah membunuh Wang Qi. Mendengar itu, tuan muda keluarga Wang sangat marah, dan dia lalu memerintahkan semua prajuritnya untuk membunuh Tianxing. Sebelum kemudian terjadilah baku hantam. Tianxing dikepung dari segala arah, dan ruangan itu terlihat penuh dengan banyaknya prajurit. Namun di sini, Tianxing langsung menampilkan kekuatan aliran waktu, dan seketika aliran waktu di sekitarnya pun langsung dikendalikan olehnya. Di saat yang bersamaan, Qin Je juga muncul dan membantai para pasukan dari klan Wang. Kombinasi dari kekuatan aliran waktu Tianxing dan juga kecepatan kilat Qin Je benar-benar sempurna. Melihat ini, Nona Cai Wei benar-benar terpana. Dia tidak menyangka dan tidak mengerti bagaimana Qin Je dan Tianxing bisa memiliki kekuatan sehebat itu. Tetapi Qin Je dan Tianxing tidak menjelaskan terlalu banyak, karena walaupun kekuatan mereka berdua hebat, tetapi itu juga memerlukan konsumsi energi. Sebelum pada akhirnya mereka bertiga pun melarikan diri dari sana. Melihat mereka bertiga melarikan diri, Wang Yi langsung memerintahkan para prajuritnya untuk mengejar. Namun tentu saja mereka yang hanya manusia biasa tidak akan mampu untuk mengejar Qin Je yang memiliki kecepatan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Setelah sampai di tempat aman, mereka bertiga pun saling memandang sebelum kemudian tertawa. Namun Nona Cai Wei masih penasaran kekuatan apa sebelumnya. Qin Je dan Tianxing langsung menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan supernatural, yang mana Qin Je dapat berlari dengan sangat cepat seperti kilat, dan Tianxing dapat mengendalikan aliran waktu. Tianxing dapat menggunakan kekuatan aliran waktunya hanya 3 kali sehari, dan Qin Je bisa menggunakan 5 kali waktu bernapas dalam sekali jalan. Setelah itu energi mereka akan habis, dan perlu beristirahat sejenak sebelum dapat menggunakan kekuatannya lagi. Namun ketika Nona Cai Wei mendengar nama Master Zhou, Nona Cai Wei pun sepertinya mengetahui identitas dari Master Zhou, dan dirinya meminta untuk dipertemukan dengan Master Zhou. Qin Je dan Tianxing lalu membawa Nona Cai Wei untuk bertemu dengan Master Zhou. Namun setelah bertemu dengan Master Zhou, Nona Cai Wei tiba-tiba mengambil pedang milik Tianxing dan langsung mengayunkan pedang itu ke arah leher Master Zhou. Tentu saja melihat itu, Tianxing dan Qin Je terkejut, tidak tahu mengapa Nona Cai Wei melakukan ini. Nona Cai Wei mengatakan bahwa kakaknya dulu meninggal gara-gara Master Zhou ini. Master Zhou kemudian meminta Nona Cai Wei untuk tenang dulu, karena dirinya memiliki penjelasan atas kejadian itu. Dengan dibujuk oleh Qin Je dan Tianxing, Nona Cai Wei pun menjadi tenang. Sebelum kemudian Master Zhou pun menjelaskan bahwa waktu itu kakak Nona Cai Wei datang kepadanya seraya berlutut dan memohon untuk diberikan kekuatan. Tetapi sayang ritual pemberian kekuatan itu gagal dikarenakan tubuh kakak dari Nona Cai Wei tidak kuat, dan kakak Nona Cai Wei pun akhirnya meninggal. Mendengar penjelasan itu, Nona Cai Wei mengerti dan dia tidak akan membuat perhitungan dengan Master Zhou, tetapi Nona Cai Wei meminta agar Master Zhou juga memberikan kekuatan kepadanya. Setelah itu Nona Cai Wei dan Qin Je saling mengobrol, tetapi Tianxing dia terlihat bersedih karena teringat dengan Nona Ruo'er. Di sisi lain saat ini Nona Ruo'er sedang diajak oleh Nona Xuan menuju ke markas besar klan Mo yang bernama Kota Tianji. Melihat bahwa hanya ada air terjun dan jurang di depannya, Nona Ruo'er pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ini jalan menuju Kota Tianji. Nona Xuan langsung menjelaskan bahwa ini adalah jalan pintas dan dirinya memiliki token untuk bisa memasuki jalan pintas ini. Segera token itu pun ditempelkan dan seketika sebuah jalan bergantung tiba-tiba muncul. Hal itu membuat Nona Ruo'er cukup memahami bahwa ternyata klan Mo cukup hebat. Nona Xuan mengayuh kereta kudanya dan masuk ke kota Tianji. Terlihat beberapa murid klan Mo menghormati Nona Xuan, dan mereka memanggil Nona Xuan sebagai kakak senior pertama. Kembali kepada Master Zhou dan yang lainnya,
Terlihat Master Zhou sangat senang karena dia telah menemukan cara untuk bisa mengembangkan kembali batu meteor bintang langit dan menggunakan sebuah teknik rahasia. Sayang teknik rahasia itu membutuhkan inti tembaga api, dan mereka tidak memiliki inti tembaga api, dan hanya satu klan yang memiliki inti tembaga api, yaitu adalah klan Mo. Oleh karena itu Master Zhou pun memutuskan bahwa besok mereka akan pergi ke klan Mo. Pagi harinya setelah mengunjungi makam Nona Ruo'er, di sini Tianxing dan yang lainnya mengira bahwa Nona Ruo'er sudah meninggal, jadi mereka membuat makam untuk Nona Ruo'er. Setelah itu mereka berempat pun segera berangkat menuju ke klan Mo. Dikarenakan waktu itu belum ada motor Beat, mereka pun akhirnya mengendarai kuda hitam. Dan tidak lama mereka telah sampai di pintu masuk kota Tianji. Seorang penjaga menghentikan rombongan Master Zhou, dan penjaga itu bertanya, dari klan mana kalian berasal? Nona Cai Wei langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia berasal dari klan Yuan. Tetapi sayang penjaga itu tidak pernah mendengar klan Yuan. Namun wajar saja, karena klan Yuan hanya klan kecil jadi tidak terlalu terkenal. Di sini Master Zhou langsung memperkenalkan dirinya, dan penjaga itu pun langsung mengenali Master Zhou sebagai Grandmaster dari klan Yin Yang. Akhirnya penjaga itu membukakan jalan bagi rombongan Master Zhou. Para penjaga itu memang membukakan jalan, tetapi sayang para penjaga itu tidak membukakan pintu bagi rombongan Master Zhou. Penjaga itu menjelaskan sebelum masuk Anda harus bisa menerobos mekanisme rintangan yang telah disiapkan oleh klan Mo. Di sini awalnya Master Zhou sendirilah yang akan memasuki mekanisme rintangan itu, tetapi sebagai murid yang baik, Qin Zhe dan Tianxing pun menghentikan Master Zhou dan mengatakan bahwa mereka berdualah yang akan mewakili Master Zhou. Awalnya Master Zhou tidak ingin diwakili, tetapi karena kedua anak muda ini sangat serius, Master Zhou akhirnya membiarkan Qin Zhe dan Tianxing untuk melakukannya. Di mekanisme rintangan pertama, terlihat banyak sekali patung yang sangat besar dan memegang kampak di tangan mereka. Kemudian menyerang Qin Zhe dan Tianxing untuk tidak membiarkan mereka berdua lewat. Mengatasi hal itu, Tianxing segera menampilkan kekuatan waktu. Seketika patung-patung raksasa itu diam dan itu memberi kesempatan Qin Zhe untuk melesat dengan sangat cepat dan menekan tombol aktivasi dari mekanisme ini. Di luar, seorang penjaga segera mengabarkan bahwa mekanisme rintangan pertama telah dilewati, yang membuat mereka terkejut karena bagaimana bisa secepat itu. Di mekanisme rintangan kedua, Qin Zhe dan Tianxing juga melakukan hal yang sama dan dengan mudah juga melewati mekanisme rintangan kedua. Si penjaga itu kembali mengabarkan kepada kakak seniornya bahwa mekanisme rintangan kedua juga telah dilewati. Di mekanisme rintangan ketiga, tentu saja itu sama seperti sebelumnya, itu dengan mudah dilewati oleh Qin Zhe dan Tianxing. Sebelum akhirnya mereka berdua muncul di dalam kota. Tentu saja orang-orang di sana sangat terkejut karena kedua anak muda ini menerobos 3 aktivasi rintangan hanya dalam sekejap mata. Setelah itu, Qin Zhe dan Tianxing dibawa untuk menemui Nona Xuan. Ketika Nona Xuan melihat Qin Zhe dan Tianxing, Nona Xuan pun langsung menyadari bahwa kedua orang ini adalah orang yang sedang dicari-cari oleh Nona Ruo'er. Di saat yang sama, Nona Ruo'er juga keluar dari rumah, dan ketika melihat Qin Zhe dan Tianxing, Nona Ruo'er pun langsung terkejut. Tetapi faktanya Tianxing juga sama, dia juga langsung terkejut. Oke guys, filmnya udah bersambung. Gimana? Seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi filmnya memang masih baru guys, dan masih ongoing. Jadi nanti Mimin lanjutkan kalau udah ada minimal 3 episode yang rilis. Oke, mungkin itu aja. Bagi teman-teman semuanya, tetap semangat ya puasanya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.